Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers mengenai pengungkapan kasus perusakan dan pembakaran fasilitas umum saat terjadi kerusuhan pada tanggal 28 hingga 31 Agustus 2025 lalu. Dalam konferensi pers pada Senin malam, Polda Metro Jaya menyatakan telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan pengerusakan dan pembakaran fasilitas umum di sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek. Polisi menegaskan ke-16 tersangka yang ditangkap merupakan pelaku perusakan fasilitas umum, bukan peserta aksi demonstrasi. Dari tangan para tersangka, polisi juga telah mengamankan 53 barang bukti, diantaranya berupa CCTV, ponsel, masker, batu, bom molotov, petasan, tongkat, dan barang-barang lainnya. Polda Metro Jaya juga telah membuka posko pengaduan dan pelaporan jika ada masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya terkait peristiwa tersebut. Kami telah menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda. Antara lain, Arbrea Coffee di Kementerian Kehutanan. Dan selanjutnya, halte Transjakarta di depan Kementerian Dikdasmen, dan juga selanjutnya di gedung DPR MPR RI, dan yang terakhir adalah di halte Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami juga sudah menerbitkan 5 laporan polisi, sekaligus mengamankan 53 barang bukti yang terdiri dari DVR CCTV, botol molotov, handphone, helm, masker, batu, petasan, tongkat, termasuk barang bukti hasil penjarahan, yaitu dispenser, pemanas air, dan kursi kafe. Ya, kita sudah sama-sama menyaksikan dari press rilis dari pihak kepolisian menyatakan 16 orang tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian. 1 diantaranya adalah anak-anak yang ini diduga menjadi perusak fasilitas umum, bukan, kita tegaskan lagi, bukan bagian dari peserta demonstrasi ya. Dan bagaimana pihak kepolisian memastikan hak-hak dari para tersangka ini tetap terlindungi, kita akan membahas mengenai hal ini dan juga bagaimana perkembangan kasusnya. Dengan narasumber yang sudah hadir di studio, sudah ada Ibu Putu Elvina, Wakil Ketua Bidang Eksternal dari Komnas HAM. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Putu. Kemudian juga ada Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi, Prof. Suparji. Pagi, Mbak. Dan juga sudah bergabung via Zoom, yakni AKBP Ronald Simanjuntak, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Pak Kasubdit Penmas. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Tamara, Mas Reza, Bu Putu, Prof. Selamat pagi. Pagi. Kita tahu bahwa pihak kepolisian kemarin juga sudah menginformasikan 16 orang tersangka, salah satunya adalah anak di bawah umur. Sejauh ini itu dikatakan adalah perusak fasilitas umum. Bagaimana pihak kepolisian akhirnya bisa menemukan dari para tersangka ini, apakah memang mereka terorganisir sebelumnya sudah merencanakan untuk merusak beberapa titik, atau memang secara spontan mereka membawa barang-barang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, bisa kami jelaskan, tadi malam Bapak Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikan rilis ya penekanan tentang 16 para terduga pelaku ya dalam klaster pembakaran dan perusakan fasilitas umum ya, di mana disampaikan ada 4 TKP Arbrea Cafe di Kementerian Kehutanan, terus TKP halte Transjakarta di depan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian TKP depan DPR MPR halte, kemudian halte juga di depan Polda Metro Jaya, Mbak. Jadi di situ ada 16 tersangka, salah satunya adalah anak berhadapan dengan hukum. Dan untuk anak yang berhadapan dengan hukum ini, kita berlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk anak. Ya, peradilan anak, di mana kita upayakan untuk diversi, dan saat ini dari awal penanganan terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan, langsung dititipkan ke orang tua, ya, sambil proses diversinya itu terus di jalan
diberlakukan kepada dirinya. Dan sedangkan untuk 15 lagi tetap kita proses sebagaimana perbuatan yang mereka lakukan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ronald, ini dari hasil pengungkapan polisi, apakah ada hubungan antara ke-16 orang tersangka ini dan apakah sudah didalami aliran dana dari masing-masing pelaku ini? Ya, kami jelaskan untuk sementara ini hubungan dari ke-16 orang ini memang tidak terkoneksi, tapi mereka ini mendapatkan seperti ajakan, kemudian provokasi dari beberapa grup yang mereka terima. Disitulah mereka melaksanakan aksinya, ya. Dan seperti yang disampaikan pada rilis sebelumnya, mereka sudah mengetahui di mana letak bom molotov, dan mereka sudah mengetahui juga bagaimana cara membuat bom molotov itu, karena di dalam grup itu bisa kita buktikan bahwa ada metode bagaimana cara membuat bom molotov dan di mana nanti letak bom molotov itu akan ditaruh oleh para pelaku untuk melakukan pengerusakan dan pembakaran. Jadi ini kalau sudah diketahui lokasinya di mana, cara membuatnya sudah diberitahu, berarti ada koordinatornya. Bisa dibilang begitu? Ya, ini sedang kita dalami. Yang pasti Bapak Kapolda Metro Jaya berjanji kita akan mengungkap sampai ke mastermind-nya, sampai siapa otak dari pelaku di belakang semua dari perbuatan-perbuatan yang terjadi selama di akhir bulan Agustus kemarin. Ya, kalau melihat juga ini kabarnya tidak semua berasal dari Jakarta ya Pak, ada yang dari luar kota juga, tersangka-tersangka ini? Betul, jadi para tersangka ini bukan berasal dari Jakarta, ada juga dari luar Jakarta, ya, ada dari Tangerang, ada dari Jawa Barat, ya, ada pokoknya beberapa seputaran di wilayah DKI Jakarta. Nah, ini bisa kami sampaikan di sini pada kesempatan yang baik ini. Tadi malam juga sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa yang diamankan dan dilakukan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini bukan kawan-kawan yang berunjuk rasa, tapi ini adalah pelaku pengerusakan, pelaku pembakaran fasilitas umum, terutama yang 16 tersangka yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya tadi malam. Pak, kalau tadi dikatakan 16 orang tersangka, apakah memang ada peran masing-masing? Kan tadi Anda mengatakan ada yang juga belajar untuk membuat bom molotov dan lain sebagainya. Dan mereka ada koneksi nggak? Tadi kan walaupun tidak dalam satu komunitas, tapi bagaimana akhirnya pihak kepolisian membaca siapa aktor intelektualnya kalau mereka ini masing-masing nampaknya bekerja sendiri? Ya, jadi pembuktian itu dilakukan oleh kawan-kawan penyidik itu baik secara menggunakan IT maupun secara konvensional, ya Mbak ya, dengan keterkaitan dan dengan keterangan-keterangan beberapa saksi. Dan dari bukti percakapan di beberapa handphone atau alat komunikasi yang didapatkan oleh penyidik yang ada pada terduga pelaku. Di situ terlihat sekali koneksi-koneksi mereka, hubungan-hubungan mereka yang saling bisa berkomunikasi. Kemudian di situ juga saling memberikan informasi ya di dalam grup tersebut. Nah, inilah sedang kita dalami siapa mastermind yang ada di belakang perbuatan selama di akhir bulan Agustus kemarin, gitu loh Mbak. Jadi mohon waktu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum bisa segera mengumumkan beberapa jumlah pelaku lagi, ya, dan apa klaster-klaster mereka, termasuk yang penghasut, kemudian perbuatan anarkis, kemudian nanti ada juga kita rilis juga untuk penjara, ya, yang kita ketahui ada beberapa rumah pejabat yang dijarah. Nah, itu juga kita akan sampaikan pada rilis berikutnya, Mbak. Demikian. Baik, Pak Renald, mungkin sedikit lagi. Yang cukup menarik adalah tadi Anda katakan ada proses belajar pembuatan bom molotov. Kalau kita runut berdasarkan urutan waktu, ini kan terjadi cukup cepat, Pak. Hanya 2 hari. Di hari Jumat dan juga hari Sabtu terjadi pembakaran fasilitas umum. Bagaimana Anda mengungkapnya? Apakah memang ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari untuk perusakan fasilitas umum? Atau memang dia bisa belajar dengan cepat yang hanya 2 hari bisa melakukan ini, Pak?
rencana ini sebenarnya sudah direncanakan beberapa hari sebelum hari kejadian, Mas. Ya, bisa kita buktikan nanti dari penyidik pasti akan menyampaikan bukti tersebut. Ya, terorganisir sekali, ya, terlihat sekali bahwa mulai dari penghasut, kemudian mengajak anak masih yang di bawah umur, anak-anak pelajar untuk segera turun untuk memberikan suaranya, padahal seharusnya bukan tempatnya di situ adik-adik kita pelajar untuk melakukan unjuk rasa. Ada metodenya unjuk rasa untuk anak-anak atau untuk pelajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Nah, kemudian mereka juga digiring untuk melakukan diprovokasi untuk melakukan pengerusakan, pembakaran, bahkan melempari petugas kepolisian, ya, bahkan untuk membakar beberapa fasilitas umum. Terlihat jelas di percakapan mereka di media sosial dengan inisial WA. Baik. Saya mau bergeser ke Ibu Putu. Kalau berbicara Komnas HAM ini merupakan bagian dari tim independen. Ya. Selain itu juga ada 5 lembaga lain ya. Apa saja temuan-temuan awal dari Komnas HAM terkait hal ini? Ya, Komnas HAM memang fokus ya mulai dari tanggal 25 sampai kemudian tanggal awal September, 1 September dan lain sebagainya turun langsung ke lapangan untuk memantau bagaimana peristiwa unjuk rasa tersebut dilakukan. Karena kita tahu bahwa peristiwa unjuk rasa itu dijamin oleh undang-undang. Artinya ini merupakan kebebasan yang dijamin oleh undang-undang dan itu dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok mahasiswa dan lain sebagainya dalam durasi waktu sesuai dengan yang diperkirakan atau yang diatur. Tapi kemudian memang sayangnya kita harus bisa membedakan aksi unjuk rasa yang memang dijamin oleh undang-undang dengan kerusuhannya. Nah, sehingga kami melihat ada satu pola setidaknya pada saat unjuk rasa mulai dari pagi sampai sore itu tidak sampai terjadi chaos dan lain sebagainya. Tapi beberapa peristiwa misalnya di Jawa Barat misalnya jam 2 siang itu tanpa orasi langsung lempar-lemparan. Beda dengan yang di Jakarta ya. Artinya ada pola-pola yang memang mengidentifikasikan bahwa yang pertama adalah benar-benar unjuk rasa tapi kemudian diakhiri maksud saya di jam mulai jam 6 ya karena kan batas waktunya itu jam 18 tapi sesudah itu sudah mulai ada provokasi dan lain sebagainya. Termasuk kita melihat di lapangan bagaimana tiba-tiba terjadi perubahan peserta unjuk rasa gitu ya. Yang awalnya mahasiswa sudah pulang, mungkin mereka juga menyadari ada kelompok-kelompok di antara mereka yang kemungkinan adalah provokator, mereka kemudian pulang gitu ya. Tapi kemudian unjuk rasa itu kemudian kita tahu berhasil ricuh ya, karena jam 6 dan lain sebagainya, termasuk anak-anak yang kemudian kita rasakan itu digerakkan. Beda dari beberapa demo yang anak-anak terlibat. Nah ini kelihatan sekali bahwa kok banyak anak-anak yang di sini. Digerakkan kalau dari Komnas HAM sendiri digerakkan secara serentak di beberapa wilayah atau hanya di wilayah Jakarta saja? Di Jakarta iya. Ini dibuktikan dengan banyaknya kemudian anak-anak yang diamankan ya dalam prosesnya. Baik yang menuju ke area lokasi demonstrasi maupun yang sebelumnya gitu. Artinya mereka belum sampai tapi sudah kemudian diamankan. Beberapa kan mudah diidentifikasi tapi kita tahu bahwa di lapangan itu banyak anak-anak yang perawakannya seperti orang dewasa. Nah itu mungkin kesulitan untuk identifikasi. Maka Komnas HAM kemudian fokus di situ. Adalah bagaimana untuk membedakan ajakan di sosial media dengan pengajakan yang struktur. Begitu. Nah ini masih perlu didalami karena kalau ajakan di sosial media kita tahu betul dan kita bisa ngecek ya beberapa konten sosial media yang kemudian menggelorakan semangat anak-anak untuk terlibat. Beberapa bahkan mengaku bahwa kami hanya ingin nonton demonstrasi. Nah inilah yang kemudian peran-peran pelajar-pelajar atau mahasiswa yang berada di lokasi tersebut yang memang tidak melakukan aksi-aksi anarkis misalnya dan lain sebagainya, itu murni mereka ingin melihat kondisi, tapi mungkin beberapa juga terprovokasi. Nah untuk itulah kemudian kami mendorong sebenarnya pada saat pertemuan dengan Kapolri kemarin di tanggal 10 kita tahu bahwa ini aksi yang tidak biasanya, makanya kemudian
kekhawatiran kita seperti 98 itu terjadi ya, walaupun hanya beberapa rumah pejabat yang dijarah. Tapi kalau ini kemudian tidak dilakukan upaya penegakan hukum, nah ini yang kemudian kita khawatir nanti itu ditunggangi dan lain sebagainya. Jadi dorongan kami adalah proses penegakan hukum yang transparan pasti, karena di awal-awal banyak teman-teman dari pendamping hukum itu tidak bisa mengakses, ya mereka misalnya dilaporkan oleh keluarganya dan lain sebagainya, mereka mau akses ke beberapa Polres dan lain sebagainya, termasuk Polda itu agak sulit. Makanya kemudian mereka melaporkan ke Komnas HAM, kami kesulitan sebagai pendamping hukum untuk masuk mendampingi klien-klien mereka. Belum lagi juga masih ada yang dinyatakan hilang ya sampai hari ini 3 orang yang dinyatakan hilang, dan kami juga sudah berkoordinasi sebenarnya dengan Mabes. Mudah-mudahan kita tahu artinya apakah 3 orang ini sedang berada di proses hukum, ya, itu harus diinformasikan kan gitu ya. Tapi kalau tidak berarti kan status orang hilangnya itu makin kental begitu. Jadi hingga hari ini karena 3 orang itu lokasinya terakhir kehilang itu berada di wilayah Jakarta Pusat. Nah artinya kalaupun itu dilakukan proses hukum harusnya nggak jauh-jauh dari Polda Metro Jaya, Polres dan lain sebagainya. Tapi saya mendengar bahwa PMJ sedang berusaha untuk mencari keberadaan 3 orang tersebut yang kemudian kita mungkin bisa nyatakan hilang atau belum kembali dan lain sebagainya seperti itu. Coba kita akan ke Pak Reynold, kalau berbicara mengenai tadi ada dari pihak-pihak keluarga yang sulit untuk berkomunikasi atau aksesnya terbatasi kepada para tersangka ini Pak, dan juga bagaimana perkembangan dari 3 orang hilang yang sampai dengan saat ini juga belum ada informasinya. Jadi gini, kan pada saat mohon izin kami jelaskan, kalau untuk anak-anak kan sudah kita klaster, ya. Pada saat kita lakukan sterilisasi di beberapa titik, ya, untuk anak-anak kita amankan mereka, kita tanya mau kemana, kan mereka nyampaikan kita mau lakukan unjuk rasa di depan DPR MPR RI, terus kita sampaikan, akhirnya kita bawa ke Polda Metro Jaya dan kita berlakukan mereka seperti anak, kita layaknya anak. Pada saat itu juga hadir juga Komnas Perlindungan Anak, hadir juga beberapa stakeholder yang menangani masalah ini, dan mereka langsung berinteraksi dengan anak-anak tersebut, dan kita sifatnya terbuka, tidak ada kita tutup-tutupin. Namun untuk para pelaku memang pada saat pemeriksaan awal sedang pendalaman, penyidik konsentrasi untuk mendalami perbuatan mereka masing-masing untuk menghubungkan antara alat bukti dengan keterangan mereka dan beberapa saksi-saksi yang ada. Jadi dibutuhkan waktu, tapi tidak ada dari Polda Metro Jaya untuk mempersulit para pendamping hukum mereka untuk bertemu kepada klien-kliennya, tidak ada. Ya, kami jelaskan. Dan pada kesempatan baik ini juga kemarin Bapak Kapolda juga sudah mengumumkan, ya sebenarnya sudah dari minggu lalu sudah diumumkan bahwa kita membuka hotline untuk pengaduan orang hilang. Bapak Kapolda membuka ruang, silakan bagi ada keluarganya yang sampai saat ini belum ditemukan dari demo kemarin, dari unjuk rasa kemarin, kita membuka di nomor 0812 855 9191. Kami ulangi 0812 855 9191. Di situ silakan melaporkan siapa yang hilang, identitasnya apa, ya identitas lengkapnya tolong diberikan kepada kami. Kami akan berupaya untuk menemukan saudara-saudara kami tersebut. Bapak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan kepada seluruh anggota Polda Metro Jaya, itu adalah saudara-saudara kita. Berarti kalau dia hilang, berarti saudara kita yang adalah hilang. Itu adalah keluarga kita. Jadi kita wajib menemukan mereka. Dimanapun mereka, harus kita segera temukan. Dalam kondisi apapun mereka harus segera kita temukan. Itu perintah dari Bapak Kapolda Metro Jaya kepada seluruh jajaran di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya. Demikian, Mbak. Baik, Prof, ini yang cukup menarik adalah tadi sempat dikatakan bahwa ada perencanaan sebelumnya ketika mereka memang sudah belajar bom molotov dan sebagainya, serta persiapan atau ditempatkan di mana bom molotovnya. Kita akan gali lebih dalam usai jeda berikut, tetap bersama kami.
Kita lanjutkan dialognya, Prof. Yang tadi cukup menarik adalah pernyataan bahwa sudah dipersiapkan sebelumnya lokasi bom molotov, anak-anak atau tersangka ini bagaimana belajar membuat bom molotov dan sebagainya. Dan juga dikatakan bahwa ada persiapan sebelumnya. Gimana nih, Prof? Ya, pertama tentunya saya apresiasi lah apa yang dilakukan Polda Metro Jaya yang telah memberikan pemilahan yang jelas bahwa yang ditindak adalah yang melakukan perusakan dan lain sebagainya. Yang demo tidak dilakukan. Tentunya saya kira sebuah langkah yang sangat baik. Namun pada sisi yang lain, menurut saya yang sangat penting adalah bagaimana ini bisa sampai kepada akar masalahnya. Bapak Presiden Prabowo kan sudah memberikan pernyataan ada indikasi teror dan ada indikasi makar. Maka untuk itu, ini adalah momentum untuk kemudian apakah betul indikasi tadi itu. Bahwa kemudian ada persiapan, ada pembuatan molotov, kemudian ada sistematis satu tempat dengan tempat yang lain. Artinya ini bukan suatu hal yang dilakukan secara sporadis, yang kemudian ada direncanakan. Maka untuk itu, yang ditindak menurut saya tidak sekedar yang ada di pelaku di lapangan. Siapa yang kemudian yang menyuruh, siapa yang kemudian mendanai, aktor intelektualnya. Ini kalau tidak dilakukan proses pengusutan secara sistematis, maka kemudian khawatir ini masih ada potensi-potensi yang kemudian bisa melakukan itu lagi. Maka menurut saya perlu ada ketegasan, pendalaman yang komprehensif siapa sebetulnya yang terlibat dalam persoalan ini. Sudah banyak pernyataan-pernyataan bahwa ini bukan sekedar aksi spontanitas, aksi aspirasi, tetapi direncanakan. Maka kita apresiasi yang dilakukan oleh Presiden mendorong atau kemudian mendukung dibentuknya tim investigasi independen untuk mengusut persoalan ini supaya bisa memetakan, supaya bisa merekomendasikan penyelesaian masalah yang mendasar. Dengan demikian kita tenang, kita nyaman, kita aman, betul akar persoalannya ini apa? Apakah karena faktor kecemburuan sosial, apakah faktor oligarki ekonomi, oligarki politik, atau kemudian spontanitas yang lainnya. Kalau pelaku-pelaku sekali lagi kita apresiasi Polda Metro Jaya telah ditindak, tetapi perlu ada ketuntasan tentang persoalan yang menyebabkan ini sehingga ke depan bangsa ini menjadi nyaman untuk melangkah menuju Indonesia emas. Tapi kalau di sisi Anda melihatnya, Prof, ini tidak hanya di Jakarta, tapi di beberapa tempat Anda melihatnya mungkin ini memang yang terstruktur dalam arti di semua wilayah, atau justru mungkin hanya di Jakarta saja yang ada susupannya di situ. Ya, melihat pola-pola yang kemudian hampir sama ya. Bagaimana kemudian menyerang fasilitas umum, kemudian akhirnya membakar dan lain sebagainya. Dan beberapa kota-kota besar, dan yang juga menarik adalah adanya orang-orang yang kemudian anak-anak itu sebetulnya bukan di daerah tersebut, kiriman dari daerah-daerah yang lain kan gitu. Misalnya di Solo ternyata di daerah sekitar Solo. Kan ada dari Jawa Barat juga ke Jakarta ya? Ya, saya kira itu kan menjadi satu fenomena yang perlu diteliti. Kenapa ini berarti ada yang menggerakkan, berarti ada yang membiayai. Nah itu yang harus kemudian dilakukan pendalaman. Kan yang cukup menarik, mantan Kepala BIN Hendro Priyono sempat menyebutkan bahwa ada keterkaitan dengan asing begitu. Pendapat Anda gimana? Ya saya kira saatnya lah kemudian ditagih terhadap pernyataan tadi itu. Bahwa Trump mengatakan saya sudah tahulah siapa dalangnya di luar negeri dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dibiarkan menjadi rumor, menjadi asumsi, menjadi misteri dan lain sebagainya. Apalagi menjadi halusinasi. Maka menurut saya perlu ada penjelasan, pendalaman. Maka didorong tim investigasi Polda Metro Jaya, penegak hukum yang lain, konsentrasi, fokus menegakkan hukum. Tetapi kemudian pendalaman masalah-masalah apa yang kemudian menyebabkan ini perlu dilakukan kan gitu. Sehingga kemudian tidak muncul ya biaya ini otak-atik dan sebagainya. Ini saya kira berbahaya kan gitu. Lain ya. Saya mau ke Bu Putu, nanti juga mungkin akan ditanggapi oleh Pak Ronald ya. Kalau dari sisi Komnas HAM, adakah potensi-potensi pelanggaran atau salah tangkap dan lain sebagainya dalam kasus ini? Ya, tentu potensi itu ada ya, mulai dari unjuk rasa yang kemudian dialami oleh mahasiswa sampai kemudian beberapa yang kemudian diamankan. Dari beberapa penuturan yang pernah diamankan dan kemudian ditangkap lalu kemudian dibebaskan, mereka mengatakan bahwa ya tadi peran mereka itu ada yang signifikan, ada yang tidak, tapi kebanyakan tidak. Nah ini artinya kita memang masih menjadi PR besar pada aparat terkait bagaimana kemudian mengkanalisasi, karena kita tahu bahwa ada peraturan-peraturan Polri maupun TNI terkait penggunaan kekuatan gitu ya, kapan itu digunakan, level-levelnya seperti apa. Nah pada saat itu menjadi level merah, memang kita tahu itu agak tidak terkondisi dengan baik. Nah inilah justru kemudian penting bagi aparat untuk menyikapi dengan kehati-hatian.
SOP itu tetap harus jalan. Semakin dia kondisinya tidak menguntungkan, semakin perlu untuk kemudian patuh kepada SOP. Karena disinilah kemudian rentan pelanggaran HAM. Baik itu terkait salah tangkap dan lain sebagainya. Makanya kemudian ini yang terus kemudian kami dorong kepada Polri agar nanti kemudian banyak dikembalikan ya, dipulangkan dan lain sebagainya. Sementara yang menjadi tersangka, yang unsur-unsurnya terpenuhi, maka pelanggaran HAM itu yang kemudian kita pastikan apakah tadi ada pendampingan hukum, apakah prosesnya dilakukan tanpa kekerasan. Karena kita tahu bahwa untuk mengejar pengakuan dengan kekerasan itu juga rentan menjadi pelanggaran HAM. Nah, inilah bentuk kehati-hatian sebenarnya yang Komnas HAM harapkan itu dilakukan oleh aparat. Sejauh ini karena memang kita tahu bahwa ya dalam kondisi yang seperti itu kehati-hatian menjadi penting. Bagaimana kemudian proses penahanan, penangkapan beberapa anak bahkan itu ditahan beberapa hari di Polres-Polres itu tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak keluarga, tanpa adanya surat perintah penahanan. Nah, ini kan prosedur ya. Karena kalau tidak, kalau ini kemudian dibiarkan dengan mengatasnamakan ini kerusuhan, kesulitan dan lain sebagainya, justru kami menekankan semakin resiko terkait unjuk rasa itu semakin tinggi, maka aparat harus semakin ketat untuk menjalankan SOP. Jadi artinya ini ada pertaruhan nyawa juga kita pahami dan lain sebagainya gitu. Oke, ada dugaan pelanggaran HAM terjadi di sana ketika memang tensinya cukup tinggi. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, Prof, supaya pelanggaran HAM tadi tidak terjadi begitu? Iya, bahwa tentunya juga kemudian ada pertanyaan apakah kemudian aparat juga tidak punya HAM kan juga kan. Jangan sampai kemudian mereka menjadi korban juga. Artinya kan kembali pada prosedur ya pengamanan kan gitu. Bagaimana tentang kewenangan yang dimiliki kan dan tujuannya apa sebetulnya. Selama memang tujuannya untuk meredakan dan kemudian pada prosedur yang memang sudah diatur dan kewenangannya dilakukan secara proporsional, maka saya kira bisa dibenarkan secara hukum. Tetapi kemudian menghadapi tindakan-tindakan yang misalnya hanya penyampaian aspirasi dengan respon yang kemudian berlebihan, saya kira juga berpotensi melanggar HAM. Tetapi kalau memang ini sudah anarkis ya, sudah membahayakan yang lain, maka tentunya perlu tindakan-tindakan misalnya pelemahan dan sebagainya. Jadi ini bagaimana intinya bahwa polisi yang hadir di lapangan sebagai alat negara hadir untuk melindungi, tetapi juga tentunya tidak boleh membahayakan siapapun kan itu. Oke, SOP-nya mungkin misalnya menggunakan gas air mata, tapi salah kalau satunya dicek lagi apakah kadaluarsanya sudah lewat atau tidak. Karena dampaknya kan juga bisa berasa beda gitu, walaupun melaksanakan SOP, tapi kan dampaknya bisa berbeda kepada mahasiswa. Ya betul, bahwa tidak sekedar aspek formalnya saja, tapi isinya juga diperhatikan. Artinya ini perlu kehati-hatian dalam melakukan penanganan, tidak saja kemudian atas nama pengamanan, melakukan dengan secara sewenang-wenang, tidak boleh dilakukan itu. Perlu kehati-hatian dalam penanganan. Pak Ronald, tadi ada beberapa poin yang pertama adalah jangan sampai adanya pelanggaran HAM, salah tangkap dan lain sebagainya. Kemudian juga masyarakat masih menantikan ini pihak kepolisian untuk mengungkap kalau memang ini dirancang terlebih dahulu, ada yang aktor intelektualnya juga yang diamankan oleh pihak kepolisian sehingga nanti tidak ada lagi hal-hal serupa yang terjadi. Ya, terima kasih untuk para pengawas eksternal. Bapak Kapolda Metro Jaya selalu membuka diri, kami Polda Metro Jaya membuka diri, tolong awasi kami dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam hal yang berhubungan dengan kerusuhan di akhir bulan Agustus ini. Baik dari Komnas HAM, Kompolnas, kemarin juga datang dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, kita selalu membuka. Kita tidak ada menutup diri, kita terbuka. Apa yang sudah kita lakukan, bahkan bertemu langsung pada para pelaku, beliau juga mewawancarai, berinterogasi juga, berinteraksi juga dengan para pelaku yang ada dalam rutan Polda Metro Jaya, itu kita buka ruang untuk beliau. Jadi tidak ada kita menutupi apa yang kita lakukan. Yang pasti Bapak Kapolda Metro Jaya selalu mengevaluasi, selalu melaksanakan kalau istilah beliau adalah berbenah untuk melakukan yang lebih baik ke depannya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya di daerah khusus Jakarta. Jadi dalam hal ini juga kami tekankan mohon waktu karena penyidik sedang bekerja, mohon doanya, mohon dukungannya, mudah-mudahan segera tidak ada kendala, segera kita pastikan siapa mastermind di belakang dari
otak pelaku dari kejadian yang terjadi di akhir bulan Agustus kemarin. Demikian, Mbak. Kita tunggu siapa mastermind-nya yang akan mengungkap supaya hal-hal begini tidak kembali terulang. Dan lagi-lagi kami tekankan bahwa aksi unjuk rasa itu boleh dilakukan, tapi anarkistis yang tidak boleh. Dan itu berlaku untuk semua ya. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir di studio dan juga Pak Reonald yang sudah hadir melalui Zoom. Terima kasih, selamat pagi.